dari kelompok 13 mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 4 Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang yang akan menjelaskan teori kecerdasan majemuk mata kuliah. Ilmu Jiwa Belajar. Perkenalkan, saya Qorirotul Aini Zuglan akan menjelaskan tentang pengertian teori kecerdasan majemuk. Dan saya Siti Fatima akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Dan saya Hafidah Ayu Cahyani Putri yang akan menerangkan aplikasi kecerdasan majemuk. Pengertian teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan tersendiri didefinisikan sebagai kemampuan belajar dari pengalaman dan ilmu untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan. Teori kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1983. Dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, yang di dalamnya mengemukakan 7 teori kecerdasan. Setelah itu, pada tahun 1990, jumlah kecerdasan majemuk menjadi 8 dengan tambahan kecerdasan naturalis. Perkembangan selanjutnya, Howard Gardner memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan majemuk memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu ada 5. Yang pertama adalah pembelajaran lebih fokus terhadap kecenderungan kecerdasan dan memiliki hasil optimal. Jika siswanya cerdas atau muridnya cerdas, maka pembelajaran itu akan lebih cepat masuk ketika diterangkan oleh guru, sehingga hasilnya pun akan lebih optimal. Yang kedua adalah memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia dalam mengembangkan bakat mereka, sehingga ketika mereka memiliki bakat, maka sudah muncul ide-ide baru, tidak menutup itu saja, jadi mudah untuk dikembangkan selanjutnya. Yang ketiga adalah memberikan harapan dan semangat baru terutama bagi murid dan guru. Karena apa? Karena keaktifan atau ketertarikan antara murid dan guru ketika di kelas itu akan memicu dan menimbulkan semangat untuk belajar, sehingga akan lebih ramai dan aktif. Yang keempat adalah memberikan kesempatan terhadap murid untuk berpikir secara kritis dan terbuka. Jadi ketika materi yang disampaikan oleh guru kepada murid itu tidak sesuai dengan pemikiran mereka, maka mereka otomatis refleks akan bertanya dan akan mengembangkan pendapat mereka, akan mengeluarkan pendapat mereka. Ini dari mana asalnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan yang kelima adalah kelebihannya menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari segi kecerdasan atau intelijensi. Jadi ketika murid itu dipojokkan atau terkena penghakiman dari orang lain atau dari temannya, maka dia tidak akan diam saja. Dia akan mengeluarkan pendapatnya dan akan membela dirinya dengan argumen atau pemikiran menurut murid itu sendiri. Adapun kelemahan atau kekurangan teori kecerdasan majemuk itu ada 4. Yang pertama adalah memiliki kontroversi terutama dalam pandangan pemikiran ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan dan bakat. Karena teori kecerdasan majemuk ini merupakan atau termasuk teori yang sangat baru, karena dulunya yang pertama adalah teori tradisional dalam ilmu jiwa belajar. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah bersifat individual atau personal. Jadi teori ini lebih efektif digunakan dalam mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran orang banyak atau klasikal, itu belum efektif. Adapun yang ketiga, kekurangannya adalah memerlukan fasilitas yang lengkap, sehingga biaya yang dikeluarkan pun juga banyak jika untuk melakukan pembelajaran secara klasikal ataupun banyak orang. Adapun yang keempat, kekurangan yang keempat adalah tenaga kependidikan di Indonesia itu masih belum efektif seutuhnya untuk menggunakan teori ini, terutama dalam kelas K12 atau kelas yang melibatkan pembelajar dewasa. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu masih dengan pemikiran secara tradisional tadi. Demikian kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Sebelum kita lanjut pada aplikasi
aplikasi dari kecerdasan majemuk, perlu kita ketahui bahwa menurut Gahwa, menyata bahwa setiap manusia itu tidak ada yang tidak cerdas, melainkan mempunyai kecerdasan tapi yang berbeda-beda. Contohnya seperti anak kecil yang suka meloncat, terus dengan anak kecil yang lain itu ada yang suka membaca. Nah, kecerdasan ini itu memiliki kecenderungan atau kecerdasan yang berbeda-beda. Aplikasi kecerdasan majemuk yang pertama adalah pengulangan dalam penanganan dan pemahaman konsep. Yang kedua yaitu segarkan suasana kelas dengan aktivitas yang bervariasi. Yang ketiga yaitu pengelolaan siswa yang disesuaikan dengan kecerdasan majemuk siswa tersebut. Yang terakhir yaitu interogasi penilaian majemuk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.